kekasih muria dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di Kopi Pagi ya. Hari Rabu jam 9 pasti kita akan ketemu di Kopi Pagi ya. Kopi paginya spesial, kita ngopi-ngopi cantik ya. Pastinya nggak sendirian, kalau Kopi Pagi kita akan selalu berkolaborasi dengan Family Insight Indonesia. Dan hari ini saya juga sudah bersama-sama kembali dengan Ibu Liana. Halo Ibu Liana, selamat pagi. Selamat pagi Bu Salsa, juga semua kekasih Muria dan sahabat Family Insight. Senang sekali. Hari ini menarik ya. Hari ini akan menjadi minggu kedua kita ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Liana. Dan pasti seru banget ya apa yang akan kita perbincangkan hari ini. Kalau minggu lalu kita sempat tuh ya ngobrol-ngobrol tentang tujuan pernikahan ya. Nah, kalau minggu ini kita sudah memilih sebuah topik tuh. Ini topiknya menarik ya, masih ada sangkut pautnya juga lah ya sama pernikahan. Nah, jadi tema bulan ini kita ngomongin tuh about the pernikahan ya, marriage life ya. Dan the reason kenapa seseorang harus menikah dan memilih untuk menikah. Pasti ada reasonnya. Terus kira-kira kalau misalnya kita mau menikah itu harus persiapan apa aja sih gitu kan ya. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan ini bagus banget obrolan kita. Itu mind blowing gitu ya. Dan mungkin ini bisa menjadi checklist buat kita apakah dalam cek tersebut udah masuk semua tuh. Atau yang kedua juga buat teman-teman yang udah menikah, kita juga bisa melakukan refleksi semacam itulah ya Bu ya. Dalam refleksi itu kita bisa belajar lagi. Kemudian kalau kembali seperti yang kemarin, minggu lalu kita obrolkan, kalau misalnya ada cerita-cerita atau reason atau misalnya awal motivasi yang salah dan saat kita sekarang sedang berbicara, oh tiba-tiba dapat insight nih gitu kan ya. Oh kelihatannya kemarin ada yang salah tuh ya. Jadi kita bisa bisa diperbaiki ya. Nah inilah ruang kita buat ngobrol-ngobrol. Jadi untuk kekasih muria dan sahabat Family Insight yang mau ikutan join bareng sama kita ngobrol-ngobrol boleh ya, di bawah ini ada nomor yang dapat Anda hubungi ya. Nanti bisa dong ngajuin pertanyaan ya. Kopi pagi kodenya. Kopi pagi ya, ajukan pertanyaan aja ya. Gampang banget, ajukan pertanyaan Anda, kira-kira Anda mau tanya apa sih terkait dengan tema yang sedang kita bahas. Ataupun misalnya Anda yang sedang menonton YouTube ya saat ini, Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar. Nanti kita akan jawab di minggu berikutnya. Kita asik. Nah, hari ini kita akan bicara tentang iman. Iman dalam pernikahan Kristen. Dalam pernikahan. Kata orang tua itu kalau zaman dulu ya, sebelum kita menikah harus pikirkan yang seimbang ya. Yang bibit bebot bobotnya termasuk dalam hal iman. Ya kan? Zaman dulu saya tuh ketol banget tuh mama papa saya tuh, mami papi tuh harus cari yang seiman. Harus cari yang takut tuh. Harus yang begini, harus yang begini, gitu kan. Dan itu akhirnya nempel gitu kan ya. Walaupun ada sih masa-masa di mana saya sempat jatuh cinta pada orang yang tidak seiman. Nah hari ini kita akan ngebahas tentang yang seiman itu tadi ya. Nah Bu, kalau ngobrol-ngobrol tentang seiman itu memang yang benar-benar dalam tanda kutip Bu, agamanya sama atau sebetulnya ada konotasi yang berbeda atau deskripsi yang berbeda tentang pengertian seiman itu. Gimana Bu Liana? Apakah memang hanya sekotak itu aja bahwa kita ketika kita ngomong seiman pokoknya seagama gitu Bu? Apakah demikian yang dimaksud dengan seiman itu atau seperti apa sih Bu Liana? Iya, menarik ya. Jadi kita kadang berpikir bahwa seiman itu harus sama dengan seagama. Bahkan harus sama dengan segereja gitu. Jadi ataupun setempat ibadah gitu. Nah, jadi padahal seiman itu seperti demikian gitu. Karena seiman itu kita tahu bahwa iman itu bukan hanya kepercayaan kita pada
sesuatu yang lebih besar daripada kita gitu. Tetapi apa yang menjadi ciri khas daripada seorang itu satu iman dengan kita? Kita kan nggak ngerti ya. Ada orang motivasinya beda-beda ke gereja. Ada yang karena eh wih, di situ banyak ceweknya cakep-cakep, wah misalnya, atau ih di situ banyak kayaknya calon-calon yang bisa aku prospek ya sambil menyelam minum air kan katanya. Jadi kita kira bahwa yang penting dalam satu gereja itu ternyata ada orang yang kita sukai, ada orang yang kita bisa prospek. Nah, di situ udah berarti seiman gitu. Tetapi kita tahu bahwa di Alkitab juga bilang bahwa di dalam satu ladang itu ada tumbuh gandum, ada tumbuh juga ilalang. Maka di dalam satu tempat itu belum tentu semuanya sama gitu. Jadi kita harus memilah lagi. Ternyata ada gandum, ada ilalang loh gitu di dalam satu tempat ini. Belum tentu yang kita sukai ada di tempat itu adalah gandum. Siapa tahu dia ilalang ataupun penyusup gitu yang sebenarnya nggak ditanam tapi ada di sana. Dia ciri-cirinya dari mana kita bisa tahu bahwa yang ini gandum, itu ilalang. Nah, secara kasat mata sebenarnya kalau kita bukan petani ya, kita nggak bedain gandum sama ilalang pun mata kita nggak bisa terlalu jeli kan ya, karena kita juga nggak ngerti yang mana gandum, yang mana ilalang, gimana kita pilahnya gitu, nggak tahu. Nah, tetapi kalau kita dikasih ciri-cirinya, maka kita bisa mulai mengenali, oh, yang gandum yang itu ciri-cirinya mirip nih, kalau yang ilalang yang ini nih, yang kayak gini nih ilalang nih, yang kayak gini yang gandum. Nah, berarti aku harus memilih yang gandum itu tuh. Nah, sebelum masuk ke sana, pertanyaan juga yang harus kita tanyakan pada diri kita. Kitanya gandum bukan? Ah. Gawat juga kan? Kalau kitanya interest pada yang the best, tetapi ternyata kita sendiri tidak melihat diri kita, apakah kita punya interest kepada Tuhan itu? Apakah kita benar-benar ingin bertumbuh, mengerti kedalaman akan iman tersebut? Nah, begitu. Iman yang kita percayai kan kalau misalnya di dalam kepercayaan kita ya, kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Tetapi kan percaya bukan hanya percaya, dibilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia kan. Itu adalah mati. Nah, maka kita juga harus menunjukkan iman kita gitu, bahwa kita adalah anak Tuhan. Nah, anak Tuhan buktinya dari mana? Nah, kita bisa tahu nih tiga ciri-cirinya nih. Tiga Oke, ini ciri. menarik nih. Mm-mm. Ini menarik. Tadi Ibu bicara tentang gandum dan ilalang. Jadi ketika kita ngomong tentang gandum nih, Ibu tadi juga meng-highlight ya, apakah ketika kita mengharapkan kita memanen gandum, gitu kan ya Bu, tapi kita perlu menjadi sadar juga nih ya, eh, apakah kita gandum atau kita bagian dari ilalang, gitu kan? Nah, ini membuat saya tiba-tiba teringat kepada obrolan kita minggu lalu tentang 1+1, bahwa ketika kita mengharapkan, oh ya aku pengen deh ya nanti dapat pasangan yang sepadan, yang seiman itu gitu kan ya, kita harus bisa menjadi pribadi yang utuh dulu tuh, satu bukan setengah. Artinya kita juga menyadari apakah kita benar-benar, kita juga gandum yang tadi seperti Buliana ingatkan juga, bahwa iman tanpa perbuatan tidak akan terjadi apa-apa, nggak akan kelihatan ya memang kamu beneran anak Tuhan gitu kan. Jadi malah orang quote unquote bertanya, emang beneran kamu begitu, kok nggak kelihatan sih gitu kan. Justru kan malah jadi pertanyaan baru ya Bu ya ketika seperti itu terjadi ya. Nah ini menarik nih, jadi kalau teman-teman sekarang kita mencari, wah aku pengen dapat seseorang, nggak mengandai nih ya, mengandai dapat seseorang yang takut Tuhan, yang ibadahnya rajin banget, yang pelayanannya wow sekali ya, yang cinta Tuhan, pokoknya anak Tuhan banget deh gitu ya. Kemudian yang penuh kasih, yang menunjukkan belas kasih. Tetapi kita juga perlu ngecek apakah kita kita dapat melakukan hal yang sama. Apakah kita juga penuh kasih? Apakah kita dapat menunjukkan kasih seperti yang kita harapkan dapat dari orang lain, gitu kan? Sosok ini, jadi saya teringat kepada, terkadang ada yang bilang nih Bu, bahwa jodoh kita itu adalah refleksi dari diri kita sendiri, bener gak sih Bu? Jadi Ya, bisa. kadangkala kalau kalau kita ngomong bahwa
Aku pengen yang seiman nih. Seimannya tuh kadang sometimes kita tuh dipertemukan dengan orang-orang yang serifleks sama kita gitu. Oh iya, kalau misalnya kamu mau cari anak Tuhan kan nggak mungkin ya, kamu mau ketemunya di diskotik gitu kan, tidak mungkin gitu kan. Itu sebuah kemustahilan begitu tampaknya. Nah ini menarik ya, jadi teman-teman, kita belajar juga untuk ngelihat nih ya, bahwa kadang ketika kita mengharapkan pasangan yang seiman, kita juga perlu ngecek nih ya, cross check dulu keimanan kita seperti apa ya. Apakah kita benar-benar sudah mengikut Tuhan? Oh ya, oke, pasangan kita sih radiusnya ada di sekitar-sekitar situ. Oh, karena teman apa tempat permainan kita ada di sekitar-sekitar situ gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, ini menarik tadi Bu Liana juga sudah menyinggung tentang ciri-ciri. Nah, jadi kita perlu tahu dan menjadi jeli seperti apakah bentuk yang seiman itu. Cirinya apa? Gimana kita bedain nih ya antara si gandum ini dan si ilalang gitu. Jadi kita perlu jeli ya mata kita. Jadi setelah kita tahu, oh ya kita kayaknya begini. Oke, kita udah ada di posisi ini dan kemudian yuk kita mulai mencari tahu. Jadi kayak petani kita cari mana yang gandum, mana yang ilalang. Mari Bu. Gimana yang gandum, mana yang ilalang, bedainnya gimana? Cirinya apa Bu? Iya, jadi kalau saya pribadi ya, dulu waktu itu kan udah tahu nih, memang cari pasangan harus di gereja. Cari pasangan bukan di tempat yang lain. Kalau mau cari yang anak-anak Tuhan ya pasti carinya di gereja gitu kan. Terus juga carinya pasti yang aktif gitu. Aktif pelayanan, suka nongol di gereja gitu, kelihatan di mana-mana. Selalu ada dia gitu kan. Ya, cari-carinya yang kayak begitu. Nah, setelah itu kalau kita tahu bahwa seseorang itu aktif, seseorang itu melayani, apakah itu juga bisa kita masuk kategori seiman? Nah, itu juga kita mesti tajam gitu. Sometimes ada orang-orang juga kan yang karena di gereja itu membuat dia merasa nyaman, dia ingin mengembangkan diri, dan memang dia ingin eh, ya berada di gereja itu aja menjadi lingkungan dia gitu kayak sehari-harinya dia gitu karena dia nyaman di situ kayak my home gitu tetapi dia sendiri tidak mempunyai tiga ciri ini nih tiga ciri yang menjadi iman sejati apa sih sebenarnya ciri iman sejati yang saya harap juga ada di dalam setiap kita. Nah, ciri sejati yang pertama itu adalah orang haus akan firman Tuhan. Apa itu yang Tuhan ingin bicara pada aku? Nah, sometimes kita ngelihat kalau misalnya di gereja kita bisa lihat tuh ada orang-orang tertentu juga yang kalau lagi pembinaan nggak datang, tapi kalau lagi kumpul-kumpul jalan-jalan nongol gitu kan. Ada juga orang Kristen nafas yang katanya cuma apa Natal dan Paskah datang gitu kan. Nah, tapi ada juga yang pembinaan iman ataupun pendalaman Alkitab terus misalnya doa dia mau datang gitu. Nah, bagaimana seseorang itu haus akan firman bisa dilihat daripada pas lagi khotbah dia mendengarkan atau dia abai. Kalau misalnya dia mendengarkan dengan seksama, biasanya bisa mencatat akan firman tersebut. Nah, kemungkinan dia juga ada interest terhadap firman tersebut kan. Maka dia mencatatnya dan kemudian dia mulai merefleksikannya ke dalam kehidupannya. Oh, firman tadi bilang kamu harus bersuka cita. Tapi kok aku lagi nggak bersuka cita? Gimana ya caranya bisa bersuka cita? Nah, itu kan langsung merefleksikan kepada dirinya pribadi. Nah, firman tersebut kemudian difikirkan bagaimana itu diaplikasikannya ke dalam kehidupan. Tuhan, tolong aku ya, aku kenapa nggak bersuka cita ya? Dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan gitu. Nah, di situ firman Tuhan itu menjadi mulai dibilang firman menjadi daging ya, menjadi milik kita dan mulai bisa diterapkan di dalam kehidupan dia. Nah, tetapi ada orang-orang yang mendengar firman, uh, dengar mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri ataupun nggak masuk sama sekali refleks langsung tuh gitu kan mantul. Nah di situ kita juga bisa tahu bahwa anak-anak Tuhan itu benar-benar serius kalau mendengarkan firman Tuhan. Dia nggak main-main, nggak sambil main HP juga gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat diri kita, kok kita nggak ada interest ya akan firman. Nah, makanya kita ngecek juga, jangan-jangan apa gue bukan gandum ya gitu kan. Jadi kita melihat, aku ada interest nggak akan firman?
waktu aku mendengarkan firman Tuhan, aku mendengarkan khotbah, aku benar-benar serius nggak dan merefleksikannya Kak, ke dalam kehidupanku. Lalu setiap pagi, terutama setiap pagi, apakah aku mencari akan firman itu? Aku mau tahu nggak sih Tuhan mau ngomong apa sih pada aku hari ini? Jadi bukan cuma nunggu hari Minggu di gereja, dikasih khotbah, tetapi di hari-hari, setiap harinya, apakah aku punya kerinduan gitu untuk mencari firman Tuhan sebagai guidance di dalam hari-hari hidupku gitu, terutama ya pagi-pagi kan kita melek mata. Apa sih yang kita cari pertama? Handphone, chat, apa gitu, medsos atau apa sih gitu kan, atau firman Tuhan yang kita open pertama. Tuhan, aku mencari Engkau gitu, aku ingin tahu apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepadaku. Nah, ini dibilang sebagai intimacy with God, yang sebenarnya di dalam pernikahan itu intim dengan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan loh, terutama bagi kita juga para wanita ya, sebagai istri. Bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan, itu memelihara hati dan pikiran kita. Itu beneran gitu, karena firman Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita itu membuat kita melewati hari dengan tenang, dengan perasaan yang lebih bergantung kepada Tuhan. Nggak mudah terombang-ambing gitu. Karena kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, hari-hari kita itu lebih cenderung terombang-ambing dan tidak ada kepastian gitu. Tergantung situasi gitu. Kalau hari itu suami baik, kitanya baik. Kalau hari itu suami kayak menyebalkan, kita ikutan bete gitu kan. Atau anak-anak nih, anak-anak misalnya hari itu nggak terkontrol, wah kita kayaknya udah panik gitu kan, udah nggak bisa mengontrol diri. Tapi kalau firman Tuhan di pagi hari sudah memberi kita kelembutan hati, ketenangan, maka apapun yang kita hadapi situasi hari itu kita bisa handle lebih baik. Nah, itu ciri yang pertama, Bu Salsa. Ada lagi. Ya, karena kita bicara tentang ciri yang pertama terlebih dahulu, kita senang banget ya karena eh, itu merefleksikan diri kita sendiri. Jangan-jangan kita pergi ke gereja eh, nggak mendengarkan dan kita nggak sebetulnya nggak tertarik sama firmannya gitu. Ya pokoknya karena aku orang Kristen ya aku harus pergi ke gereja gitu kan Bu ya. Ini perlu kita garis bawahi juga ya. Jangan-jangan ini aku juga bagian dari itu. Kita benar-benar kita datang ke gereja gitu kan, atau ikut persekutuan lah, atau ikut activity di gereja lah. Itu karena kita tertarik, karena kita punya interest dengan firman Tuhannya, atau kita hanya ya pokoknya kumpul-kumpul kongko kayak tadi kata Buliana gitu kan ya, atau kita memang rindu nih dengar firman Tuhan, kemudian mengisi bejana kita, pikiran hati kita ini dengan firman Tuhan, dan pada akhirnya direfleksikan ya Bu ya, direfleksikan kepada diri kita sendiri, dan itu menjadi daging, dan akhirnya timbul di dalam perbuatan kita jadi buah yang manis. Nah, ini baru ciri nomor 1 ya. Datang ke gereja tujuannya apa? Kalau kita sudah menemukan, oh ya benar dia orang ini pergi ke gereja karena dia mencari Tuhan, dan itu terlihat pada akhirnya nanti di buahnya, terrefleksikan melalui buahnya, hidupnya berubah perlahan demi perlahan. Nggak ada yang instan ya ujuk-ujuk ya bisa aja sih gitu kan. Ada yang orang tuh yang beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan orang-orang yang mengalami sebuah kelahiran baru, Bu. Rasanya saat itu detik itu juga tuh langsung tertransformasi gitu, Bu. Kan bisa aja ya, Bu ya. Tetapi kan Hmm. terujinya justru melalui day by day setiap hari, apakah kamu hanya bersemangat saat itu toh atau karena memang kamu dibangun nih, dibuild nih kebiasaanmu, ketaatanmu, respon hatimu, kehidupanmu sehari-hari, perbuatanmu itu terasah melalui kegiatan sehari demi sehari. Dan ini bagus ya, kayak kata Buliana tadi, kita melihat dari habitnya dia pergi ke gereja, kecintaannya, kerinduannya terhadap firman. Oke, tadi yang pertama. Yang kedua apa, Bu? Ya, yang pertama tadi juga yang paling penting, garis bawahi dia punya hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi Mm-mm. juga. Mm-mm. Betul, betul. Ya, nah yang kedua itu Dengan dosanya makin terkikis.
Jadi dia nggak Hmm. memelihara dosa. Kalau kita suka lihat ya, orang kalau ngobrol itu malah bangga loh akan dosanya. Malah malah membesar-besarkan gitu loh akan dia punya dosanya. Misalnya kalau zaman dulu ya aku SMA ya. Jadi temenku kalau misalnya lagi cerita-cerita, ih gue tadi nyontek, nyonteknya gampang banget, nggak ketahuan sama guru, gitu kan. Jadi kayaknya nggak banggain bisa nyontek gitu kan. Kenapa bangga gitu nyontek gitu kan. Tapi bisa bisa bangga. Terus dari itu ada yang bangga kalau misalnya dia eh, minum-minum gitu kan. Kayak kayak Hmm. gua tuh ngetek anak keren loh bisa ikutan minum-minum sama teman-teman yang lain gitu kan. Kayak udah masuk golongan yang berbeda gitu. Jadi bangga akan hal-hal yang justru bagi kita, loh, kenapa lu bangga akan hal itu gitu kan? Terus eh, menunjukkan emosinya meledak-ledak itu seakan-akan kuat gitu. Itu kebanggaan gitu. Kan emosi ada emosi yang kuat, ada emosi yang lemah ya. Kenapa seorang mudah marah? Karena kalau marah itu lebih gampang daripada menangis. Ah. Nah, karena marah itu merupakan emosi kuat, menunjukkan aku itu seorang yang strong, aku itu seorang yang kuat, yang bisa mengatasi segala hal. Nah, tapi itu jadi lebih ke arah marah. Nah, apakah marah itu sesuatu hal yang sehat gitu? Kalau misalnya selalu diumbar dan selalu menjadi emosi yang dominan gitu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya marah itu terus-menerus ditunjukkan, itu kan kita bisa bilang, oh dia orangnya pemarah, begitu ya kan? Nah, kalau misalnya seseorang juga malas, oh gue bangunnya, kalau gue mah selalu bangunnya siang, gue mah nggak bisa bangun pagi gitu. Gue enak tidurnya gitu misalnya. Nah, itu tuh apakah itu sesuatu hal yang bisa dibanggakan juga? Ya enggak kan ya. Tetapi sesuatu hal yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang kita rasa membuat hati kita menjadi tenang dan nyaman gitu, bersuka cita. Nah, itu kan hal-hal yang baru bisa dibanggakan gitu. Tetapi kalau hal-hal yang kemalasan, misalnya kalau hal-hal yang seperti kemarahan yang meledak-ledak, terus dari gitu juga hal-hal yang dosa, mencuri. Aku dulu mencurinya segini, sekarang mencurinya segitu. Aku sudah meningkat dalam hal mencuri. Nah, itu kan juga sesuatu hal yang tidak baik ya. Berbohong gitu kan. Gue udah jago nih sekarang ngebohongin orang. Orang tuh bisa percaya lu gue ngomong begini-gini. Nah, itu kan hal-hal yang namanya tidak perlu dibanggakan gitu dan tidak bisa dibanggakan. Tetapi aneh sekali, kenapa bisa ada orang-orang yang mengumbar hal-hal tersebut dan menjadi sesuatu yang membanggakan seakan-akan suatu keberhasilan. Nah, kecintaan kita akan Tuhan, iman kita yang bertumbuh, itu ditunjukkan dari salah satunya ya ini, dosa makin terkikis. Kita makin malu terhadap dosa gitu. Kita tahu bahwa oh ini kayaknya Tuhan mah sedih kalau aku melakukan ini. Oh aku kayaknya mah Tuhan pasti nggak suka nih kalau aku melakukan hal tersebut. Maka itu yang justru kita akan makin kurangi, dan kita makin malu gitu dengan perbuatan-perbuatan yang demikian. Dan kita berusaha untuk bisa makin baik di hadapan Tuhan. Nah, mengikis dosa, eh, bagaimana caranya? Dimulai dari kesadaran. Kalau kita nggak sadar bahwa itu dosa, ya kita kan nggak tahu gitu, itu harus dikikis ataupun dikurangi ataupun itu membuat malu atau bagaimana. Begitu. Oke, ini menarik ya. Jadi tadi yang bagian yang pertama kita tahu bahwa koneksi kita dengan Tuhan ini akan menjadi ciri yang pertama ya. Apakah kamu memang terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan lewat kehidupanmu sehari-hari ya. Pergi ke gereja karena mau cari Tuhan atau mau cari gebetan tadi ya. Yang kedua kita bicara juga tentang ciri yang kedua ini semakin lama semakin jauh dari dosa ya. Eh, nggak bangga dengan kalau aku punya dosa banyak gitu kan ya. Kalau bangganya gini Bu, gimana Bu? Dulu aku begitu, sekarang aku begini gitu gimana Bu? Begini begitunya apa tuh? Dulu aku begitu karena
yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, ya, yang jauh dari kebaikan, yang jauh dari firman Tuhan. Saat ini aku udah tidak melakukan itu. Nah, jadi berbangga karena sudah mengalami sebuah transformasi dari yang nggak bagus ke bagus. Ini kan berarti sudah menunjukkan juga ya Bu ya, bahwa dia udah mulai berjalan menuju ke menjauhi dosa, gitu kan? Jadi ini bagian dari ciri yang kedua nih. Nah, anak-anak muda perlu nih ya ngecek nih, penting nih. Udah tambah ke sini, tambah jadi semakin dekat sama dosa, apa tambah jauh sama dosa, gitu kan? Nah, tadi baru dua, Bu. Yang ketiga apa, Bu? Cirinya, Bu? Nah, yang ketiga tadi persis nih. Jadi tadi Ibu Salsa bilang ada perubahan. Nah, jadi kalau misalnya yang ketiga ini perubahan menuju hal yang positif. Jadi dibilangnya pertumbuhan. Jadi kalau kita bangga bahwa Hmm. dulu aku ini seorang yang misalnya suka berbohong, suka menyontek dan sebagainya gitu ya. Tetapi sekarang setelah aku menerima Tuhan, aku mengenal Tuhan, bahwa Tuhan gak suka akan dosa-dosa tersebut sama seperti mencuri dan sebagainya, aku akan meminta pertolongan Tuhan agar aku tidak masuk lagi ke dalam dosa yang sama, tetapi aku mau bertumbuh, Tuhan tolong aku untuk makin baik di hadapan Tuhan. Nah, maka pertumbuhannya ternyata sekarang aku sudah tidak mencuri lagi, aku sudah tidak berbohong lagi, aku sudah tidak melakukan dosa-dosa yang seharusnya aku tidak lakukan lagi. Nah, itu aku menjadi bangga. Nah, dulu kalau aku pernah ya, eh, masa SMA itu pernah kan, namanya anak SMA ya. Jadi menyontek itu hal yang kayaknya biasa banget gitu. Umum, Menyontek umum, umum. umum gitu. Kalau nggak nyontek malah jadi kayaknya, ih sok suci banget sih lu gitu kan. Kalau biasa teman-teman suka bilang gitu. Nah, tetapi ada masanya di mana aku mulai udah tahu bahwa menyontek itu Tuhan gak suka. Maka aku berusaha untuk, Tuhan aku mau melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Yaitu aku nggak mau mencuri, aku nggak mau nyontek nih, aku mau belajar bener-bener nih. Tolong aku Tuhan untuk bisa benar-benar belajar sehingga aku bisa berhasil gitu, berkati Hmm. usahaku gitu kan, aku berdoa. Nah, di situ jadi aku benar-benar nggak nyontek, udah nggak nyontek, tapi sebelnya teman-teman itu ya entar colek, entar lemparin kertas gitu kan, woi bantuin, Hmm. astaga, tapi aku bilang aduh Tuhan tolongin aku kan Gangguannya banyak terus. ya, mau jadi baik Iya aja susah gangguan ya. banyak. Heeh. Nah, waktu zaman-zaman itu tapi terus berusaha untuk tidak melakukan yang Tuhan tidak ingin lakukan. Nah, habis itu sambil berdoa ya akhirnya berhasil dah satu ujian lolos, tidak menyontek ataupun tidak memberi contekan dengan teman-teman. Nah, terus itu ya habis itu ngobrol sama mereka, lu kok nggak bantuin gue? Ya gue nggak mau lagi kasih nyontekan, sekarang gue udah tahu firman Tuhan gini gini gini. Ah, lu mah katanya gitu banget sih bantuin, kayak gak apa-apa lah, lu belajar lah, lu pasti bisa lah, lu berdoa lah gitu kan. Jadi kita kita yang malah memberi encouragement kepada mereka gitu teman-teman. Hmm, hmm, hmm. Nah, terus kemudian teman-teman akhirnya udah ngerti, pokoknya si Liana nggak pernah bisa diganggu gugat untuk hal menyontek. Jadi aku udah lebih aman dan safe begitu. Nah, masuk kuliah beda lagi, ketemu lagi sama teman-teman yang ngajakin nyontek, tapi sampai berdoa Tuhan tolongin jangan sampai eh, nyontek lagi gitu Kak. Ataupun memberi contekan. Yang lucu, dosen bisa ke tempat bangku ujianku, berdiri di sampingku, jadi nggak ada yang berani gangguin aku. Jadi itu kayak ya bukan berusaha dengan kemampuanku sendiri gitu, tetapi melibatkan Tuhan di dalam pertumbuhan sehingga aku tahu bahwa dalam aku melepaskan diri dari dosa itu pun Tuhan yang menolong aku gitu loh. Bukan atas usahaku Hmm. pribadi, tetapi dalam diriku ada inisiatif, ada tekad, ada keputusan gitu, ada keinginan untuk bertumbuh dan lepas daripada segala dosa itu. Nah, maka tahap pertumbuhan berikutnya kan aku udah lebih bergantung pada Tuhan dalam hal tidak berdosa lagi dan aku tahu Tuhan di pihakku kalau aku tidak mau melakukan hal tersebut. Nah, dosa satu demi satu tuh terkikis, tapi kan dosa itu banyak ya. Dan manifestasinya Betul, tuh betul, betul. bukan cuma nyontek doang gitu urusannya gitu. Dalam Hmm. kehidupan kita
Kayak misalnya menjadi seorang ibu gitu kan, seorang ibu, seorang istri yang harus tunduk pada suami, menghormati suami, terus menjadi memainkan role seorang wanita yang menjadi penolong gitu di dalam keluarga itu bukan suatu hal yang easy gitu. Sometimes kita juga masih terjebak dengan natur dosa kita gitu. Misalnya kalau aku lebih seneng apa nih? Misalnya kalau aku dulu eh, bangunnya selalu memang siang. Nah, dari sejak kuliah tuh udah biasa tuh bangun siang tuh. Jadi alasan aja nggak bisa bangun pagi, aku orang malam, alasan aja semua. Nah, tetapi kalau udah punya anak kan ya, anak mau sekolah, pagi-pagi kan harus dibikinin bekal atau kita kan udah harus Betul. masak, siapin gitu. Aduh, malesnya. Nah, itu males juga salah satu dosa tuh yang harus aku eh, kikis lagi gitu. Jadi dalam pertumbuhan ini jadi ada itu muncul aja gitu. Apalagi yang kita sadari, dosa apalagi yang kita sadari yang harus aku kikis. Nah, kalau misalnya itu berhasil dikikis, kita kemudian maju lagi bertumbuh, develop lagi ke arah yang lebih baik. Kemudian Tuhan tunjukkan lagi dalam satu musim lagi, apalagi dosa yang muncul, itu kita kikis lagi. Nah, itu kita makin bertumbuh aja terus. Sampai akhirnya kita melihat, iya ya, aku sudah lama ya nggak melakukan hal tersebut. Aku sudah tidak ingin lagi bahkan masuk ke dalam hal tersebut karena ternyata aku sudah di titik yang berbeda. Begitu. Nah, ini bagus ya. Jadi nggak cuman buat teman-teman yang kekasih Muria maupun em, sahabat semua yang saat ini sedang mencari pasangan. Bukan ya. Ini untuk semua. Ternyata apa yang disampaikan Bu Liana ini spesifik mengarah kepada personal kita gitu. Mulai dari koneksi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, mulai dari kehidupan rohani kita, pergi ke gereja, doa, persekutuan kita, baca firman. Tadi Ibu ngingetin, kita bangun tidur, pegang handphone, cari sosmed, apa buka firman. Dan yang kedua, kita diingetin juga, semakin lama kita semakin gak suka sama dosa. Dosanya makin terkikis, ya. Dulu bangga banget kalau punya dosa banyak gitu kan ya. Gue habis ini jelek-jelek gitu kan ya. Semakin kesini semakin diperbaharui ya. Perbaharui budi ya, pikirannya, hatinya diperbaharui, diisi dengan sesuatu yang baik. Maka dosanya semakin lama semakin terkikis tuh ya. Dan yang ketiga nih yang penting sekali bagian dari ini ya, kalau kita sudah bertumbuh dan terkoneksi dengan Tuhan, kita mulai terkikis dosanya, semakin pengen serupa dengan Tuhan, maka yang ketiga ini yang penting kita bertumbuh. Green ya, jadi bertumbuh. Dan bertumbuhnya itu enggak cuman hilang, oh ya kita cuma di satu fase udah gitu, udah. Enggak, tetapi semasa-masa gitu ya. Bahkan di berbagai macam peran, nggak cuman ketika kita zaman kita masih melajang gitu, tapi sampai kita tua pun ada banyak hal yang dikikis ya. Jadi Bu Liana ingatkan dosa nggak cuman di zaman-zaman kita muda, emang kalau udah tua jadi nggak berdosa, nggak juga gitu kan. Justru karena itu Tuhan memperbaharui budi kita setiap hari, kita growing, kita benar-benar bertumbuh, berbuah, kita benar-benar berubah ya. Berubahnya tuh jadi kalau misalnya di minggu lalu saya sempat tuh ya pakai joke ya, joke-nya adalah please deh kamu jangan berubah dong, nggak bisa dong ya. Kalau kita diperbarui budinya sama Tuhan kan nggak bisa ya Bu ya, pasti kita akan berubah loh, pasti kita akan ditransformasikan, nggak akan menjadi pribadi yang sama lagi. Mungkin dulu kita ya yang begitu, sekarang kita yang begini, udah semakin serupa sama Tuhan. Nah itu ya, itu menarik ya. Jadi ini bagian dari ciri-ciri kalau kita tuh adalah bagian dari si gandum, adalah yang seperti itu. Nah Bu, lanjutnya nih Bu, tadi kan kita masih ngebahas tentang si seiman nih Bu ya. Nah, kita udah tahu sekarang ciri-cirinya kalau gandum tuh kayak gimana. Nah tapi Bu, gimana kita mau bedain ya Bu ya, tanda-tandanya apa nih Bu kalau pasangan kita ini memang beneran gandum, atau orang yang kita sirni Bu, atau memang keras kita, bahasa anak saya zaman sekarang, keras kita, ini dia gandum nih. Kita bedainnya antara si gandum sama si
apa namanya, tanaman liar lainnya ini apa, Bu? Kan mereka kadang-kadang berkamuflase, Bu, ya. Kalau ngedeketin kan serupa gandum, Bu. Ya, terus tanda tanyanya apa ya, Bu, ya, yang bisa kita jadikan patokan deh, yang bisa kita lihat gitu, Bu. Iya, jadi kalau kita kan tahu dalam guidance firman Tuhan kan seringkali kita anak sebagai anak Tuhan, kita selalu kalau mau cari pasangan, aku mau cari yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tunjukkan yang mana yang kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan sebenarnya very clear dan very direct. Di dalam firman Tuhan dibilang seiman, sepadan. Firman Tuhan memberikan kita guidance-nya itu seiman sepadan. Maka kalau kita minta Tuhan kehendak apakah si dia ini kehendak Tuhan atau bukan? Ya lihat daripada seiman apa bukan dia. Nah, seiman tadi kan kita tahu bahwa seiman berarti kalau kita tadi mempunyai tiga ciri tersebut, berarti orang yang seiman dengan kita dia pun punya paham yang sama. Ada tiga ciri tersebut di dalam dirinya. Ah, Gitu. Jadi oke. kalau dia itu seiman, kalau dia punya tiga ciri tersebut, berarti kalau kita ngomongin tentang firman Tuhan, dia tuh nyambung tuh. Hmm, Dia tuh oke. nyambung. Dia punya interest yang sama akan firman sama kayak kita gitu. Dan dia juga punya keinginan yang sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Hmm, Dan dia juga nggak suka akan dosa. Jadi kalau kita ada something yang dia lihat itu sebagai suatu dosa, dia berani menegur kita gitu loh. Dari oke. dia mau gitu menegur kita dan memberikan kita masukan, tetapi ya kitanya juga ready kan karena kita juga udah siap untuk bertumbuh, maka waktu kita dikasih teguran, kita dikasih kritik, masukan, kita akan membuka diri. Oh, menurut lu begitu ya? Oh, oke, aku coba melihat awareness atau menumbuhkan awareness lagi, apakah aku begitu ya sesuai dengan yang kamu bilang ya? Kalau aku memang begitu, aku nggak mau kayak gitu, aku mau lebih baik gitu kan. Jadi udah punya sama-sama awareness untuk bertumbuh. Jadi kalau dalam pacaran aja ya, kita ketemu orang yang seperti demikian, memasuki pernikahan kan jauh lebih baik ya, lebih enak. Karena kalau nggak Iya, ada bener, lebih awareness, mudah. bener, awareness Lebih akan mudah. hal ini itu berat sekali kalau misalnya kita dikasih tahu, lu tuh kayak gini loh, tolong dong lu berubah. Terus kita langsung defense kan. Ih, bisanya Ya, nuntut doang betul. atau apa gitu kan. Dan kita jadi langsung nggak berasa kita harus mendengarkan dia. Wah, itu kan berat juga memasuki pernikahan. Maka Betul, betul. orang yang seiman dengan kita itu tadi sama. Cirinya sudah sampai kepada tahap di mana firman Tuhan dia siap buka hati, pikiran, diri gitu untuk boleh mengubah dirinya dia gitu. Dia siap mendengar firman. Bahkan firman dari orang yang dia kasihi, yang dia tahu bahwa anak orang ini nih, dia juga mengasihi Tuhan. Orang ini dia juga dekat dengan Tuhan. Maka aku open my heart untuk juga mendengar apa sih masukan kamu buat aku gitu. Untuk aku juga keep Oke. on growing gitu. Nah, itu cirinya tuh, tanda-tandanya kita sudah dapat ini seiman nih. Nah, kalau misalnya kita kenali dia, dia tidak suka mau apa namanya mengumbar-ngumbar dosa ataupun bangga dengan dosa. Dia juga bukan orang yang stuck ataupun orang yang kalau dikasih tahu eh, ya ya udah kali itu emang gua. Kenapa sih lu pusing? Lu kalau mau sama gua ya lu terima gua lah apa adanya gitu. Ya, Ah, ada yang begitu repot tuh, Bu. kan? Karena cinta buta, ya terima aku apa adanya. Gitu Iya, kan, Bu. kekurangan-kekuranganku semua ya itulah aku gitu. Mm-mm. Kalau suka ya ya udahlah gitu. Kalau Tutup suka mata diterima, lah. nggak suka ya udah kita putus gitu kan. Padahal Iya. ketika ada yang berstatement demikian, Bu, eh, terus ini soalnya banyak ya, maksudnya di luaran sana mereka yang berkonotasi eh, jangan mengharapkan seseorang itu berubah, ya, apalagi pasanganmu, ya, nanti makan hati gitu, Bu. Kalau tadi seperti yang kata Buliana, dia nggak punya kesadaran, makanya dari awal kenali dulu baik-baik. Karena ya itu, kalau memang dia belum belum utuh ya jadi satu gitu ya. Jadi pribadi yang utuh yang satu tadi, yang seperti Buliana bilang, yang penuh dengan iman, yang seiman bagi dirinya sendiri, dimulai dia punya koneksi dengan Tuhan, dia menjauhi dosa, dan dia bertumbuh di dalam iman tersebut, ya pasti susah gitu ketemu dengan orang
yang baru boro-boro bertumbuh, boro-boro berbuah, dia nggak kepikiran di sana, dia boro-boro berubah. Ya ya, kalau kita, oh aku nih udah posisinya udah seiman ya Bu ya, kita sudah di dalam, akulah si gandum misalnya begitu. Tetapi ketemu dengan orang yang seperti itu, kayaknya ini bagian dari yang eh, cancel it. Udah deh kayaknya kita nggak bisa deh gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu masih pacaran itu bisa dilakukan tuh, cancel date deh mending gitu kan. Karena memang itu berarti kita sudah di warning ya sama Tuhan. Ini dia nggak seiman deh sama kamu, karena dia nggak mau bertumbuh. Jadi berhenti untuk menuntut seseorang untuk change gitu. Karena ujung-ujungnya makan hati, nggak apa-apa deh nanti, siapa tahu kalau bersama dengan aku dia bisa berubah Bu gitu. Apakah itu mungkin terjadi Bu? Kalau memang dia tidak punya kesadaran dari awal Bu. Iya, dengan siapa kita pacaran, seperti itulah kita akan dapetin ya. Jadi dia itu Mhm. manusia itu, bayangin ya, Tuhan Yesus saja sampai mati di kayu salib kan, demi kita gitu yang berdosa. Berarti betapa susahnya tuh kita itu untuk berubah. Kalau tidak mendapatkan penebusan Tuhan Yesus, kita kan juga nggak bisa berubah gitu loh. Kasih yang Tuhan curahkan tuh sampai sedemikian gitu loh buat kita semua. Apakah kita siap gitu loh berdarah-darah demi pasangan kita gitu? Kalau Mhm. kalau enggak siap, ya pikir-pikir dulu lah ya, karena pasangan itu berarti manusia itu ya sangat susah gitu loh untuk bisa berubah, kecuali dia terinspirasi ataupun dia terkena kena gitu loh hatinya tuh bener-bener, wah kamu tuh bener-bener mengasihi aku ya, kamu tuh bener-bener concern sama aku ya, kamu tuh bener-bener ingin terbaik bagi aku ya, maka aku mau bener-bener berubah demi kamu yang mencintai aku. Nah, itu kan hatinya tersentuh gitu, tergerak. Baru kita ingin ada perubahan. Karena kita tahu apa yang eh, diberikan kepada kita itu really, really the best gitu. Tapi kalau misalnya hubungan kita antar manusia dan kita itu eh, berharap dia baik, dia berubah, tetapi kita tidak memberikan andil apapun, bagaimana bisa Iya, gitu loh. iya Kita betul. berharapkan sesuatu daripada, ya bayangin aja kita dibesarkan ya. Kan kayak aku bilang tadi, kita dibesarkan dengan pola sistem yang membentuk kepribadian kita. Dan bahkan secara nature, sometimes kita sudah genetiknya sudah begitu gitu kan. Jadi kalau dia nature, udah nurture, udah jadi pakemnya, terus kita harapin dia untuk berubah, ya itu kan sesuatu hal yang benar-benar sulit banget, kecuali mulai dari kesadaran diri dia sendiri yang terdalam gitu. Iya, betul. Nggak bisa dari luar yang memaksakan. Siapapun kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk berubah. Tapi itu kan bukan sesuatu yang kayaknya hmm, udah mentok lah. Gue kalau udah menikah sama orang kayak gini ya berarti udah nggak bisa dirubah, ya udahlah. Bukannya berarti begitu. Tadi kan aku bilang ada faktor eh, tergerak hatinya, influence. Maka kalau kita berubah, kita bisa memberikan diri kita kalau sudah menikah ya. Apakah kita rela berkorban seperti Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita? Nah, kita rela nggak berkorban buat pasangan kita? Tetap melayani dia, tetap mengasihi dia, memberikan yang terbaik buat dia. Apakah kita rela seperti demikian memberikan diri kita untuk membuat dia hatinya mulai tersentuh, hati nuraninya mulai hidup lagi, dan mulai bisa membuka diri akan influence daripada pasangannya. Nah, di situ baru titiknya dia bisa berubah. Jadi tetap ada hope. Hmm, hmm. Ya, jadi kalau bagian yang pertama tadi buat kalian-kalian yang memang belum menikah, masih pasangan, masih pacaran ya, baru pendekatan. Itu tadi ada warningnya dari Buliana ya. Kalau mau memilih pasangan yang seiman itu checking-checking ya. Karena kalau memang dia betulan seiman, kemudian dia bertumbuh di dalam komunikasi kalian pasti akan mulai terlihat ya Bu ya. Nggak ada kamuflase kan ya Bu ya. Kemudian Ya, setelah itu kita bisa lihat juga nih apakah dia mau menerima masukan. Ya, kalau misalnya kita menegur dengan kasih itu apakah dia mau menerima itu. Itu juga bisa kelihatan tuh. Artinya, oh ya kita berada di apa namanya? Lingkaran yang sama. Nah, ketika kalian sudah menikah, loh Bu, waktu kemarin aku nggak sampai ngelihat sampai segitunya Bu.
Terus gimana ya pasanganku nih masih bisa ada kemungkinan berubah nggak? Ya bertekunlah di dalam doa. Kan nggak ada yang mustahil buat Tuhan kan ya. Makanya kan doa istri itu kadang-kadang besar kuasanya tuh. Firman juga bilang begitu kan, istri yang takut akan Tuhan tuh kalau berdoa tuh ya, wah langit tuh bisa bergoncang tuh ya. Makanya tiang doa di rumah juga istri. Jadi kalau misalnya kita menyadari sebagai pasangannya, sebagai istri atau suami misalnya, oh ya pasanganku ini kok susah ya berubah ya, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Tuhan, tolong aku ini supaya aku tetap punya hati untuk melayani pasanganku, untuk mendampingi pasanganku ini, dan memohon pertolongan Tuhan juga untuk mengubahkan dan melembutkan hatinya supaya dibangun kesadarannya. Jadi masih ada harapan kata Bu Liana tadi ya. Belum end ya Bu ya, selama masih belum end tuh masih ada harapan. Oke, ada tanda lain nggak Bu yang kita bisa pakai nih Bu bahwa dia ada di lingkaran yang sama, dia seiman denganku. Ya, kalau dalam pacaran ya, sebenarnya apakah seorang pasangan yang sering ngajakin kita, PA yuk berdua, baca Alkitab, berdoa yuk, gue doain lu doain gue. Apakah itu sesuatu hal yang baik? Sometimes itu juga tidak baik, karena kita jadi mengunci pacarannya itu menjadi sesuatu hal yang harus menjadi pasangan, tanpa kita melihat personalitinya gitu. Jadi Hmm. membawa sesuatu yang hubungan di dalam apa namanya kayak hal spiritual ya itu kan jadinya kayaknya ini udah rohani banget nih. Jadi kita tuh udah kayak dua menjadi satu yang sudah tidak terpisahkan. Kita saling mendoakan, kita baca Alkitab Oh. berdua bersama. Kan hidup itu enggak cuma itu melulu gitu loh. Dan Hmm. hidup kita itu menghadapi hal-hal yang realita gitu loh. Bukan hanya di dalam Hmm. skop spiritual aja. Nah, tapi kita nggak memisahkan hal tersebut. Maka pacaran pun kita harus eh, mengerti sebenarnya orang seperti apa sih yang kita ini sedang dealing with gitu kan. Yang kita apakah kita mau hidup bersama dengan dia seumur hidup kita gitu. Seseorang yang eh, pasti punya ada kekurangan-kekurangan gitu kan. Nggak ada orang yang sempurna gitu, nggak ada orang yang perfectly good 100% gitu, itu mah di surga kali ya gitu. Tapi kalau di dunia ini kan kita ada gitu kelemahan-kelemahannya. Dan kelemahan-kelemahannya itu apakah kita mau hidup dengan orang seperti itu? Apakah kita bisa bersama dengan dia menanggung kelemahannya dia? Kan saling bertanggung-tanggungan lah kamu gitu, saling memikul kamu akan kelemahannya seorang terhadap yang lain. Nah, itu apakah kita mau gitu. Nah, kalau kita melihat itu semua kita bisa dan kita mau untuk menanggungnya, ya it's okay gitu kan, kita maju ke dalam fase berikutnya itu pernikahan. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya kenapa kita harus seiman dan sepadan? Kan itu kan yang guidance yang Tuhan kasih. Sebenarnya tujuannya itu kan kembali lagi kepada yang minggu lalu kita ngobrolin tuh. Iya, Tujuan betul. daripada pernikahan yaitu untuk kita bisa membangun holy nation gitu, menjadi serupa apa? Serupa seperti Kristus. Terus kita juga bisa mendidik anak-anak kita menjadi covenant generation begitu. Nah, kalau kita nggak seiman, bagaimana anak-anak tersebut bisa menjadi covenant generation? Kita nggak punya kesepakatan di dalam kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan kan di Amos 3 ayat 3 dibilang berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka tidak sepakat gitu, tidak mempunyai kesehatian. Ya nggak bisa kan dua orang bareng-bareng karena tujuannya beda. Aku mau ke sini, aku mau ke situ. Ya udah kita jalan masing-masing begitu toh. Tetapi kalau kita punya Iya. tujuan yang sama, kita mau ke sini nih, aku juga mau ke situ. Oh, oke, sama-sama jalan ya sama. Oh ya, yuk kita bareng-bareng gitu kan. Nah, berjalan Jadi lebih bersama. bersemangat ya menjalankannya ya. Betul, kita tujuannya juga sama. Maka kita bisa bersama-sama berjalan ke arah tujuan itu. Nah, kalau kita tidak seiman, itu kan sulit banget ya. Misalnya, aku mau anak kita tuh takut akan Tuhan juga loh. Aku mau mereka itu mengasihi Tuhan, rajin baca Alkitab, mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kita tidak mempunyai pasangan yang punya tujuan yang sama.
Misalnya pasangan kita bilang, biarin lah anak-anak kan udah gede, mereka punya kemauannya sendiri, nggak usah kita paksain dia mau agama apa, dia mau percaya siapa, biarin aja. Lah, kita pusing. Lah, kok begitu? Nah, itu kan nggak bisa ya. Maka kalau misalnya kita punya tujuan yang sama, oh iya, aku sepakat, aku juga ingin punya anak yang mengasihi Tuhan, yang mencari kehendak Tuhan. Maka kita sama-sama dibilang bahwa kalau ada 2 atau 3 orang meminta sesuatu daripadaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Tapi di kata-katanya di sana, memintanya itu dengan sepakat. Nah, itu konteksnya apa? Oke. Kalau di dalam rumah, konteksnya kan suami istri. Dalam konteks suami istri, kita meminta sepakat, dalam kesepakatan kita itu, doa kita dikabulkan. Nah, maka pentingnya seiman itu juga untuk kita menyepakati hal-hal yang baik di dalam keluarga kita. Begitu. Oke. Jadi penting sekali ya menjadi sepakat ini gitu. Jadi bukan hanya kita ngomong seiman. Jadi so easy ya, gampang banget. Pokoknya kita seiman aja, agama sama, kita asal gereja sama bukan ya. Tetapi ini efeknya tuh besar sekali gitu loh. Dari cara cara kita bertumbuh, cara kita berpikir ya, cara kita menyepakati, sepakat di dalam iman kita, sepakat di dalam setiap doa kita bersama, karena efeknya akan ke sana. Jadi bukan hanya nanti administrasi pernikahan kita jadi lebih mudah guys, gitu bukan. Bukan hanya sekedar itu ya. Kemudian kita ngomong lagi lebih jauh deh terkait oh ya seiman tuh biar nanti urusan apa namanya administrasi gampang, ke belakangnya gampang. Pokoknya kalau seiman ke gereja juga nggak susah ya. Jadi kita nggak rebutan siap kita mau kemana ya kan. Terus nggak perlu kan ya pagi ke sini, ntar sore ke sana gitu kan nggak mungkin gitu kan ya. Bukan hanya sekedar permasalahan itu, tetapi Bu Liana menegaskan ada hal yang lebih jauh daripada itu, bahwa ketika nanti kita sepakat di dalam bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita akan membawa mereka bertumbuh dan semakin berdekat sama Tuhan. Pendidikannya ke anak-anak. Kedua, kesepakatan kita di dalam setiap doa kita. Bagaimana kita mau growing together juga. Tadi di awal kita ngomong bahwa terkadang pasangan itu nggak 100% langsung sempurna, tetapi saling mengasah, saling menajamkan. Jadi di dalam proses itu mungkin ada yang dengan kasih tadi loh, menegur dengan kasih. Kita dengan terbuka, kalau kita seiman, oh ya, kita pahamnya sama nih, frekuensinya sama. Jadi kalau misalnya pasanganku mengingatkan, kayaknya kamu ada yang kurang pas deh. Harusnya gini. Oh, udah nggak tersinggung ya Bu, nggak defense terus gitu loh. Jadi seiman itu efeknya sampai sejauh itu. Dan tujuannya memang benar-benar besar. Bukan hanya semata-mata kita ngomongin tentang sama. Bukan. Tapi jauh lebih besar daripada itu. Tujuannya mulia sekali. Seperti kemarin, minggu lalu kita ngebahas tujuan dari pernikahan Kristen itu seperti apa. Tuhan mau apa dari pernikahan kita. Kita sama-sama bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Nah, gimana kita mau memuliakan nama Tuhan? Tadi dibilang sama Bu Liana, kalau misalnya tujuan kita berbeda, gitu kan ya, lu mau ke sana, gua mau ke sana, ya udah jalan masing-masing aja, gitu kan ya nggak bisa. Dan ini menarik ya, kekasih mulia kita dan uh, sahabat-sahabat kita yang tersebar di Indonesia, karena sahabat-sahabatnya uh, apa namanya ya, Family Insight ini ada di mana-mana begitu kan ya. Sampai mana sih Ya, Bu Family Insight Bu? Sahabat Family Insight ini Bu, kalau boleh tahu ya, deh, jadi kita nge-spill dulu deh. iya, ya, jadi puji Tuhan, sahabat Family Insight udah masuk juga di wilayah internasional sih ya. Jadi karena kami juga diizinkan Tuhan ya waktu itu juga melayani di Amerika, juga kemarin itu juga di Australia, jadi juga pernah di Singapura. Jadi ya itulah kota-kota yang udah pernah kita kunjungin. Nah khusus Indonesia kita sudah menjangkau di Pulau Jawa, udah dari Jawa, Jawa dari Jakarta gitu ya sampai ke Jawa
eh, paling ujung gitu Jawa Timur ya, udah semua juga. Mhm. Tapi memang ada wilayah-wilayah kota-kota yang belum kita kunjungi nih, kayak Jepara kita belum datengin nih. Iya, tapi Bu Liana udah menyapa-nyapa dulu lewat Zoom Iya, kan, lewat udara kita. betul. Betul. Nah, ini Nah, menarik ya. Jadi mm-mm. harapannya nanti apa yang disampaikan sama Bu Liana ya dan kita melalui Radio Mulia juga yang kita saling berbagi supaya banyak pasangan-pasangan, keluarga-keluarga, mungkin apa namanya calon-calon mempelai ya mulai ikut bertumbuh juga ya, mempersiapkan kehidupan kita bahwa kehidupan pernikahan itu bukan hanya tentang dua menjadi satu, tetapi juga dua menjadi satu bertumbuh di dalam Kristus. Wah, lebih lebih gedenya tuh itu ya. Jadi Family Insight Indonesia bersama-sama dengan Radio Muria Jepara ingin mensukseskan ya dua menjadi satu, glorify of God gitu. Nah, sebelum mengakhiri nih Bu, adakah yang terlewat dari obrolan kita Bu terkait dengan bagaimana kenapa kita harus menjadi seiman ya sebelum kita menetapkan pernikahan kita di dalam menjalani pernikahan kita. Apakah ada yang terlewat atau ada pesan lain dari Bu Liana mungkin terkait dengan topik ini, Bu? Ya, kalau di dalam para pemuda-pemudi yang sedang mencari pasangan, seiman tadi dan sepadan, itu menjadi satu hal yang benar-benar utuh ya kalau kita pandang untuk kita mencari pasangan. Karena itu akan memudahkan kita nanti begitu memasuki tahun-tahun berikutnya, apalagi memasuki pernikahan yang merupakan suatu rencangan Tuhan yang luar biasa itu bagi kehidupan manusia. Sehingga bagi kita juga yang memasuki, yang sudah masuk dalam pernikahan, seiman sepadan ini menjadi satu kunci juga untuk kita terus mempertahankan pernikahan kita. Begitu sih. Hmm. Nah, tujuannya untuk rencana Tuhan yang kemarin itu, minggu lalu kita bahas, yang mulia, yang baik bagi manusia, itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Hmm. Dan kita yang akan menikmati ya tentu aja kita akan bahagia gitu loh. Jadi pernikahan itu indah, tidak seperti yang dibayangkan eh, oleh sekarang ini terbias ya oleh dunia ini bahwa pernikahan itu Hmm. mengerikan, menakutkan, suatu hal yang tidak berani dimasuki. Tapi sebenarnya rancangan Tuhan yang mula-mula pernikahan itu suatu hal yang indah. Kita bisa realisasikan dengan yang tadi mengikuti kehendak Tuhan dalam seiman ini dan sepadan. Wow ya. Jadi menarik ya topik hari ini kita bicara tentang seiman. Nah, nanti di sesi-sesi yang berikutnya pasti akan ada obrolan-obrolan yang jauh lebih menarik lagi setelah kita tahu seiman, sepadan. Nanti mungkin ada yang bertanya, Bu, sepadan ini dalam hal apa ya, Bu ya? Yang mau mengajukan pertanyaan jadi boleh ya. Nanti kekasih Muria maupun sahabat family Inside Baik. Indonesia boleh ya, tuh di situ ada ya tracknya di situ ada nomor yang dapat Anda hubungi ya lewat WA, ajukan pertanyaan Anda, jangan lupa ya passwordnya. Bagian depannya kasih kopi pagi pertanyaannya. Boleh ya, jadi kopi pagi ya supaya tidak ini terdesak oleh WA-WA yang lain. Jadi passwordnya adalah kopi pagi, kemudian ajukan pertanyaan Anda. Ataupun kekasih Muria maupun sahabat Family Insight yang lagi nonton YouTube-nya, Anda juga boleh ya mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar. Nah, kita akan berusaha secepat mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi yang pada penasaran, minggu depan kita akan membahas apa? Tuh, tetap ikutin kita terus, stay tune terus bareng sama kita karena kita akan datang kembali lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama ya. Jadi untuk semuanya, semoga apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa ditangkap dengan baik ya. Reasonnya apa sih kenapa ya kita perlu menjadi seiman ya? Jadi nggak cuman kita ngomongin tentang lagi-lagi administratif ya yang kayak gitu-gitu dah. Tadi udah diingetin sama Bu Liana kalau pasangan-pasangan zaman now sekarang mungkin agak ngeri-ngeri sedap ya. Aduh Bu, nanti kalau aku begini-begini gimana Bu? Oh,
terus warningnya banyak, ketakutannya banyak. Don't worry ya, di dalam Tuhan kecemasan-kecemasan itu bisa hilang dengan sekejap mata. Asalkan ya, ingat ya, tadi Buliana di awal sudah mengingatkan, kita bergantung sama Tuhan. Ya, karena proses dari pertumbuhan itu artinya kita mengandalkan Tuhan tuh ya, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan gimana ya, ini harus gimana ya, hubungan kita koneksi sama Tuhan. Buliana ingatkan, bagian yang pertama, koneksi sama Tuhan harus bagus. Yang kedua, makin lama makin jauh sama dosa ya. Yang ketiga, makin lama makin bertumbuh ya. Kemudian terbangunlah kesadaran kita. Harus ada kesadaran dari diri kita untuk bertumbuh itu. Jadi kalau pasangan kita misalnya mengingatkan kita dengan penuh kasih, ya jangan defense gitu. Ada ceritanya kalau anak Tuhan begitu. Oke, senang sekali bisa ngobrol sama Buliana hari ini, penuh dengan sukacita dan semangat ya. Jadi tetap stay tune bareng sama kita di Kopi Pagi. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tangkap nilai bagusnya ya, nggak kerasa ini udah 1 jam loh Bu kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, luar Ternyata biasa. ngobrol sama Buliana tuh seru banget gitu loh. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang pastinya jauh lebih menarik lagi ya, dan pastinya bertumbuh tuh ya. Kalau kita tuh eskalasinya tuh naik dari waktu ke Upgrade. waktu. Oke, thank you so much. Kita udah dengerin obrolan sama Buliana. Terima kasih ya Buliana ya, udah ngobrol-ngobrol juga bareng sama kita di radio. Sama-sama. Ya. Siapa tahu nanti Buliana bisa main-main ke Jepara gitu kan. Yes, Banget ya. amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. See you and bye-bye.